selamanya. Oh, oh, firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan kami ucapkan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, Kau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Engkau masih memberikan kami kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami bisa dapat menjalani aktivitas kami sehari-hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau. Mari Engkau Tuhan pimpin hidup kami satu persatu. Biarpun kami Tuhan berjauhan, tapi kami percaya Engkau ada di tiap-tiap hidup kami masing-masing. Tuhan, seperti lagu yang mengatakan, biarlah firman-Mu yang selalu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, supaya kami Bapa dapat berjalan terang di dunia ini. Kami tahu Bapa hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini. Bapa Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami membalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami mau datang Bapa, mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa tahu hati kami. Engkau tahu isi hati kami Bapa. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Yesus. Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami selalu menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Bapa bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi karena pertolongan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sanggup berjalan Bapa, karena kami tahu Engkau selalu menuntun hidup kami. Dan Engkau selalu memberikan Tuhan terang-terang jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Engkau maha besar. Engkau Allah yang agung, Allah yang mulia, yang dapat menolong kehidupan kami. Kami mau datang menyembah Engkau. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Mari Engkau bekerja Bapa dan urapi kami. Mari Engkau berkenankan kami Bapa, supaya kami dapat Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan kami dapat Tuhan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Biar kami Bapa mendapat berkat dan mendapat anugerah yang Kau sudah sediakan, yaitu Yerusalem yang baru, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Begitu juga Tuhan Bapa Gembala kami, Bapa, yang akan menyampaikan rahasia firman-Mu. Mari Engkau rapi hamba-Mu, Bapa, supaya hamba-Mu dapat menerangkan dengan jelas, dan kami dapat mengerti rencana-Mu, dan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita ya masuk kepada 2 Tawarikh pasal yang kedua dan yang ketiga. Tadi
kita sudah sepakati bersama bahwa masing-masing nanti akan membaca 5 ayat. Ya, nanti ada 7 kelompok, ya 7 orang yang akan membaca 5 ayat sampai 2 Tawarikh 2 dan 3 ini selesai kita baca. Tetapi setelah itu tidak perlu kita ulang. Tadi 7 yang sudah saya sampaikan. Yang pertama Pak Daniel, ayat 1 sampai 5. Selanjutnya nanti Tante Engnyo, kemudian Theo, Lala dulu, terus Theo, lalu Agus, yang terakhir dari Ibu Lucy Sujoko ya. Sebelumnya Ibu Gembala ya. Itu 7. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Allah. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang kedua. Saudara boleh membaca di layar saudara, tapi harus dipin supaya lebih besar ya. Dipin di gadget saudara. Mari saya persilakan Bapak Daniel untuk membaca 5 ayat. Haleluya. 2 Tawarikh 2 pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Salomo memerintahkan untuk didirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kali 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kuperbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi rumah Tuhan Allahku, untuk menguduskan bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari Bait, hari Sabat, dan bulan-bulan baru, dan perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan di rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tante Engnyo, silakan. Bisa diaktifkan dulu mic-nya, Tante. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu Saudara. Beri kesempatan. Kedengaran, Ton? Kedengaran. Ayat 6 sampai ayat 10 silakan. Oke.
Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, aku hendak mendirikan, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon. Sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu. Sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, ku berikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Puji Tuhan, silakan berikutnya. Dan Huram Raja Negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, Dia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, berpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Puji Tuhan. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkatnya ke Yerusalem, mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya, maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Pasal 3, Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu
Panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwain. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya keruk. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 keruk berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap keruk-keruk itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah keruk yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap keruk yang lain. Begitu pula sayap keruk yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap keruk yang pertama. Silakan Ibu Lucy. Jadi, sayap kedua keruk itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua keruk itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubin padanya. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang, yang tingginya 35 hasta, dengan ganja di kepalanya, masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca 35 ayat dari 2 pasal, 2 Tawarikh 2 dan 2 Tawarikh 3. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dalam 2 pasal ini, disinilah pembangunan bait Allah, ya. Di dalam 1 Raja-Raja pun pernah ditulis, tetapi di Tawarikh ini diulang kembali bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan kepada Raja Salomo untuk memulai pembangunan daripada bait Allah. Tadi di dalam pasal 2 kita melihat juga membaca bersama-sama bahwa Tuhan menggerakkan Hiram. Hiram ini Raja Tirus untuk menjalin persahabatan dengan Salomo. Nah, jalinan persahabatan yang diikat antara Tirus dan Salomo ini menjelaskan mengapa Tuhan memakai Salomo untuk membangun bait suci. Padahal kita tahu bahwa Daudlah yang mempunyai beban mula-mula mengenai pembangunan bait suci. Salomo menjelaskan bahwa pembangunan bait harus dilakukan setelah adanya kedamaian di tengah-tengah Israel. Nah, bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah adalah kehadiran yang menyebabkan terjadinya damai sejahtera bagi seluruh umat Israel. Kita pun pernah membaca di dalam 1 Raja-Raja bahwa pembangunan bait Allah di Yerusalem, di Gunung Moria itu, saudara, tidak terdengar suara alat-alat yang ribut. Nah, ini arti rohani adalah dibangun dalam keadaan damai sejahtera. Termasuk kerajaan Salomo juga pada saat itu tidak ada peperangan, sehingga Hiram, Raja Tirus pun menjalin persahabatan dengan Salomo. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada pemerintahan Salomo dan juga kekuatan untuk menjaga keamanan itu.
Salomo bahkan meminta ahli menebang pohon untuk mengambil kayu-kayu yang ada di Libanon. Kita lihat kenapa Salomo mengizinkan ada bangsa lain ikut memberikan sumbangan berupa kayu-kayu besar dari Libanon, sebab bait suci itu akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Saudara boleh catat di dalam Yesaya 56 ayat 7. Kita tahu bahwa bait suci ini akan menjadi tempat di mana orang Israel memusatkan ibadahnya. Bait suci ini akan memberikan kembali harapan akan pemulihan Israel. Bait suci juga menjadi lambang meningkatnya cara orang-orang Israel menghormati tabut perjanjian. Puji Tuhan. Di dalam zaman Musa kita tahu bahwa bait Allah itu berupa kemah sembahyang, tabernakel. Dan kita tahu bahwa tabernakel adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kemudian beranjak kepada zaman Imam Eli, tabut perjanjian itu dipakai sebagai pembawa kemenangan bagi Israel, saudara ya. Lalu pada zaman Daud, tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem supaya semua orang tahu bahwa Tuhanlah yang memerintah, bukan Daud. Nah, kita belajar apa makna dari bait suci ini sebenarnya. Jika kita melihat segala ornamen yang tadi kita baca, yang dibuat oleh Salomo, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi fokus pembahasan dari bait suci sebenarnya adalah manusia kembali ke Taman Eden. Yaitu manusia, ya kalau kita lihat tadi ada pohon-pohon, ada buah-buah, ya, ada binatang-binatang. Sesungguhnya keadaan bait suci itu mengingatkan manusia bahwa manusia itu pernah ada di Taman Eden atau di Taman Firdaus. Yang dicari di dalam Taman Eden ini bukan lokasi taman itu sendiri, saudara. Tetapi yang dicari adalah hubungan atau relasi yang begitu intim antara manusia dengan Allah. Kita tahu di Taman Eden, di Firdaus ini, manusia sama seperti Allah. Diciptakan sama seperti Allah dan tidak hilang kemuliaannya. Inilah yang mau dibuat kembali dengan pendirian bait suci, bahwa manusia boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk memanggil Israel adalah supaya mereka boleh bersekutu dengan Tuhan. Kedatangan Kristus ke dalam dunia nantinya akan menggenapi tujuan bait Allah atau bait suci. Kita tahu bahwa Yesus sendiri adalah satu-satunya yang sanggup memberikan persekutuan yang sempurna antara Allah dengan manusia. Tetapi sebelum Kristus datang, simbol kedatangannya yaitu bait suci memberikan bayangan tentang damainya manusia dengan Allah. Sejak relasi manusia dengan Allah rusak karena dosa di Taman Eden, Tuhan memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Dan jalan keselamatan ini kita tahu ada di dalam pengorbanan Yesus yang disempurnakan dalam kedatangannya yang kedua kali nanti. Panggilan Tuhan kepada para leluhur Israel, mulai daripada Abraham, Ishak, itu mencakup janji tentang bagaimana Allah ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Kemudian selain menjanjikan tempat tinggal, Tuhan juga menjanjikan peraturan Taurat untuk mereka ketahui. Dari Musa yang menyampaikan firman Tuhan dan Taurat, maka kita melihat bahwa janji Tuhan itu semakin mengarah ke bait suci yang sempurna, ya saudara. Dan kita percaya, ya, mulai dari Daud untuk Tuhan menggerakkan Daud untuk mempersiapkan pembangunan bait suci, dengan janji bahwa dia akan membangkitkan keturunan Daud yang kemudian minggu lalu kita sudah sama-sama menyimak. Dan keturunan Daud inilah yang akan mendirikan rumah bagi Allah, yaitu Salomo. Dan sekarang setelah Tuhan melantik dan mengurapi Raja Salomo, ya, dia memberikan kedamaian dan kerjasama yang baik dengan bangsa-bangsa lain untuk memulai pendirian bait suci ini. Itu yang kita bisa lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 2. Kemudian artinya, saudara, pada hari ini, ya, kita membahas tentang bait suci, apa sebenarnya pentingnya bagi kita. Ini sangat penting karena pembahasan tentang bait suci itu adalah pembahasan tentang tubuh Kristus. Bait suci adalah lambang kehadiran Allah, dan bait suci adalah tanda yang menyatakan anugerah Allah sehingga umat Tuhan boleh datang mendekat untuk beribadah kepada Allah, berdoa dan mempersembahkan korban, dan untuk menerima pengampunan. Paulus sendiri berkata, lewat darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk menghadap Allah. Mengapa pembahasan tentang bait suci dibahas berkali-kali di dalam Alkitab, saudara? Karena pembahasan bait suci berarti juga pembahasan bagi orang-orang yang miskin rohani, hidup dalam dosa, dan sebenarnya tidak layak untuk datang mendekat kepada Allah. Kita lihat bangsa Israel adalah bangsa yang telah berdosa, tetapi kehadiran bait suci seolah-olah menyatakan bahwa Allah yang memanggil mereka. Allah juga yang hadir di tengah-tengah mereka. Dengan adanya simbol kehadiran Allah ini, maka orang Israel tetap dapat bersekutu dengan Allah. Mereka boleh datang ke bait Allah, walaupun dalam keadaan berdosa, diperdamaikan di bait Allah. Orang Israel dapat merasakan
duka cita dosa ketika mempersembahkan korban ke hadapan Allah, tetapi sekaligus rasa bersyukur karena dosanya telah diampuni ketika datang ke bait Allah. Nah, orang Israel juga dapat merasakan keindahan berdoa kepada Allah sekaligus mendengarkan pembacaan Taurat dan penjelasan Taurat melalui bait suci itu pada zaman Taurat. Sekarang, saudara, kita tahu bahwa pengenapan janjinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, bait Allah itu adalah Kristus sendiri, Yesus sendiri. Bagaimana dengan kaitannya dengan kehidupan kita sekarang? Ya, di dalam Kristus kita bisa merenungkan posisi kita bahwa bait Allah itu yang pertama berbicara soal keadaan damai, ya saudara ya. Bait suci sekarang adalah Kristus, dengan demikian keadaan damai yang menyertai dibangunnya bait Allah, yaitu Kristus, adalah keadaan damai yang telah diciptakan oleh kematian Yesus antara kita dengan Allah. Karena yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah cuma dosa, saudara. Firman Allah katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, ketelanjangankah, kemiskinankah, kelaparankah, ya, tetapi justru yang memisahkan kita dengan kasih Kristus adalah karena dosa. Kristus mengatakan, rombaklah bait suci ini dan aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Di dalam Yohanes 2 ayat 19-21. Bait suci dibangun kembali dalam keadaan damai, yaitu dalam keadaan kita telah ditebus oleh darah Yesus. Ya, selama kita belum berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu berseberangan dengan Allah. Kita selalu menjadi musuh Allah. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, karena itu biarlah kita memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga pembangunan bait Allah atas hidup kita itu bisa dimulai. Yang kedua, saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. Karena kita telah datang kepada Kristus sebagai batu penjuru. Kita adalah bait Allah karena kita telah berada di dalam Yesus Kristus, sudah ditebus. Yaitu Kristus sendiri bait Allah yang sejati. Kita tahu bahwa di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 ada satu perkataan yang indah di dalam firman Allah bahwa kita adalah batu-batu hidup, ya, dijadikan batu-batu hidup di dalam pembangunan menyusun menjadi baitnya, yaitu tubuhnya sendiri. Kitalah materi-materi yang tadi kita baca, yang dikumpulkan oleh Salomo, barang-barang yang indah-indah. Kitalah materi-materi yang dikumpulkan untuk suatu pembangunan bait Allah yang rohani. Seolah-olah kitalah kayu aras yang terbaik. Kitalah kayu sanobar yang terbaik. Dan batu-batu yang diukir oleh tukang-tukang Salomo. Tukang-tukang yang terpilih, para ahli. Nah, jika kita merupakan bagian dari bait Allah yaitu Kristus, maka kita mempunyai tugas untuk memelihara kesamaan ciri dengan seluruh bangunan. Harus sama. Desainnya sudah dikatakan jelas ya saudara oleh firman Allah. Maka kita sebagai batu hidup harus menyelaraskan kesamaan. Kita hidup sebagai satu dari banyak anggota gereja. Biarlah kita boleh menunjukkan ciri yang sama, yaitu dengan meneladani Kristus, Yesus. Dialah batu penjuru yang menopang semua batu yang lain, yang terbangun dan tersusun menjadi bait Allah. Meneladani Kristus di dalam mengasihi Bapa, menaati Dia sebagai Tuhan kita, dan mengasihi Dia sebagai Juru Selamat kita. Yang ketiga, jika kita adalah batu-batu penyusun bait Allah rohani ini, maka tentu kita memerlukan batu yang lain. Dan di atas semuanya itu kita juga memerlukan batu penjuru. Kita memerlukan satu sama lain. Batu penjurunya, batu dasarnya kita sudah tahu dialah Yesus. Tetapi kita pun memerlukan batu-batu yang lain, yang menyusun menjadi tubuh Kristus yang sempurna, bait Allah yang sempurna. Di bawah kita ada batu lain, di atas kita ada batu lain, di kiri kanan kita ada batu lain. Itulah saudara demi saudara. Mari kita belajar untuk melihat diri kita dan orang lain yang sama-sama menjadi batu yang indah untuk pembangunan bait Allah. Diikat oleh kasih. Satu sama lain kita memerlukan kasih, yaitu Philadelphia, kasih persaudaraan. Mari kita belajar untuk saling menerima karena kita adalah satu bangunan. Mari kita belajar untuk bergantung pada orang dan juga menjadi tempat di mana orang bergantung kepada kita. Tetapi di atasnya, biarlah Kristus batu yang menopang semua batu yang lain, menjadi teladan dan panutan kita untuk boleh saling menerima satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati pembacaan dan firman Allah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Jadikan aku rumah doa. Kita masuk di dalam penyembahan. Setelah itu doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu atau Mama Fisher ya, Ibu Sylvia Hamidi.
Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita akan nyanyikan pujian bersama-sama. Jadikan aku rumah doamu. Kubawa hidupku sekarang. Kubawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi bait suci Allah, rumah doa bagi semua bangsa, sehingga banyak suku bangsa boleh datang kepada Tuhan lewat keteladanan hidup kami yang meneladani Yesus. Haleluya. Kubawa hidupku, kubawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, Allah yang berkuasa memberikan hidup kita bisa ada sebagaimana kita ada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan. Haleluya, haleluya. Kehidupan kami boleh menjadi batu-batu yang hidup. Tuhan pilih kami, Tuhan ambil kami Tuhan. Dari batu-batu yang dibuang, tetapi Tuhan indahkan kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami, sangat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat keindahan yang Tuhan berikan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita akan nyanyikan kornya, jadikan aku rumah doamu. Nanti setelah itu kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Mama Fisher. Puji Tuhan, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan pagi hari ini. Kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu pada kami ya Tuhan. Tuhan sudah memperdamaikan kami dengan Allah. Dan Tuhan yang memperdulikan kehidupan kami ini Tuhan. Biar Tuhan jadikan kami baik-baik Tuhan. Di mana Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kekudusan dan kesucian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Kembali boleh menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami. Tono Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai pelayanannya Tuhan. Lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menjadi gembala di Al-Kafana ini Tuhan. Bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan tetap pakai hikmat marifat yang daripada Tuhan. Untuk menggembalakan sidang-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong pelayanannya di mana-mana tempat. Biar semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga buat Adi menjadi ibu gembala Tuhan. Tuhan juga pakai hamba-Mu Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan. Sehingga Adi boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu di El Kafana. Bahkan di mana saja Adi berada. Tuhan jadikan berkat.
Kayla Tuhan. Tuhan juga yang memberkati anak-anak ini Tuhan. Buat Daniel juga Tuhan, berikan kelancaran, kemudahan di dalam kuliahnya ya Tuhan. Sehingga Daniel boleh berhasil di dalam kuliahnya. Bahkan Tuhan memberkati segala kebutuhan, keperluannya ya Tuhan. Begitu Tuhan juga tolong agar Daniel juga boleh tetap setia melayani Tuhan. Sehingga Daniel juga boleh menjadi berkat ya Tuhan. Begitu juga dengan Kayla, Tuhan juga memberkati sekolahnya Tuhan. Tuhan buat dia berhasil, bahkan Tuhan juga buat dia menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan yang menolong akan semua pekerjaan Tuhan di El-Kafana ini Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Tuhan yang lawati semua jemaat Tuhan, dari yang tertua sampai kepada yang anak-anak yang terkecil ya Tuhan. Mari Tuhan, jadikan sukacita-Mu di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing, sehingga ada puji-pujian yang boleh tetap naik kepada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang menolong kami semuanya Tuhan. Seberapa banyak jemaat-Mu yang ada di El-Kafana, mari kiranya Tuhan ikat kami satu dengan yang lain dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling memberkati, saling mengampuni, sehingga kami boleh tetap bersukacita di dalam kami tergembala di tempat ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati segala usaha pekerjaan dari semua jemaat-Mu Tuhan, dan yang masih duduk di bangku pendidikan Tuhan juga yang memberikan hikmat, marifat, akal budi, kepintaran, kecerdasan. Tuhan yang menjaga, melindungi semua jemaat-Mu Tuhan, baik juga hamba-hamba Tuhan yang bekerja di luar kota, Tuhan juga yang beserta dengan mereka semua. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan buat kami semua jemaat-Mu Tuhan. Dan kalau saat ini ada yang sakit antara jemaat-Mu, mari Tuhan lawati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang beserta dengan kami semuanya, supaya kami tetap setia ikut Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, dan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan memberkati semua pengurus, Tuhan memberkati juga semua imam-imam Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di El-Kafana ini Tuhan, dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang terulur membantu pekerjaan Tuhan di El-Kafana ini ya Tuhan. Terima kasih bahkan Tuhan juga yang menyediakan segala kebutuhan, keperluan dari jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja-Mu, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan semuanya ya Tuhan. Dan biarlah dari tempat ini juga hanya Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dan salib boleh diberitakan, sehingga boleh menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Mari Tuhan juga menghantar semua jiwa-jiwa dari tempat yang jauh maupun yang dekat, untuk sama-sama kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan mari Tuhan juga hadir di dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, baik ibadah raya, ibadah pendalaman Alkitab, maupun ibadah pendapat, doa penyembahan. Mari Tuhan hadir Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak akan terbatas dengan ruang dan waktu. Tuhan tetap hadir dalam setiap rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu tetap mengurapi kami, sehingga kami boleh dapat mengerti akan segala apa yang menjadi firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan. Dan kami boleh lakukan semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati pelayanan Tuhan di El-Kafana ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk sinode kami GSPDI ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan tolong buat Bapak Pendeta Polda Nemas yang menjadi ketua sinode kami, bersama dengan seluruh pengurus-pengurus yang ada di majelis pusat, sampai pada pengurus-pengurus yang ada di majelis daerah di berbagai-bagai tempat di seluruh Indonesia ini. Mari kiranya Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Begitu juga para guru-guru Injil, para penginjil, para gembala-gembala sidang dengan seluruh keluarga mereka masing-masing, di mana saja GSPDI berada di seluruh Indonesia
hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan, ya Tuhan. Dan kerajaan surga boleh dilebarkan di muka bumi ini, khususnya di negara kami ini, Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, dan GSPDI ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun rencana dari GSPDI untuk hari-hari mendatang, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, biar semuanya boleh dikerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini GSPDI boleh mencapai usia yang ke-69 tahun, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Mari Tuhan tetap peliharakan akan GSPDI ini Tuhan, agar sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, buat para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, semua yang duduk di DPR maupun MPR. Mari kiranya Tuhan, kalau saat ini Indonesia sedang menghadapi virus corona ini, mari Tuhan tambahkan hikmat buat para pemimpin kami untuk mengatasi semuanya Tuhan. Biar apa yang diupayakan oleh para pemimpin kami, semuanya hikmat yang daripada Tuhan. Terlebih juga buat mereka yang ada di garda depan, ya Tuhan, TNI maupun Polri, ya Tuhan, yang sedang menjaga keamanan di Indonesia ini. Mari Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka semuanya. Begitu juga terlebih buat tenaga medis, ya Tuhan, buat dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua sukarelawan yang merawat pasien-pasien yang terpapar virus corona ini, Tuhan. Mari Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat mereka semuanya. Penghiburan dan sukacita Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan sukacita. Bahkan Tuhan juga yang tolong bagi pasien-pasien terpapar virus corona ini. Tuhan juga yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kesempatan yang daripada Tuhan senantiasa terbuka untuk mereka semuanya Tuhan, supaya mereka boleh berpengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga segala kebutuhan setiap rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ini, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakannya, ya Tuhan, Tuhan yang memberkatinya, ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh bangsa Indonesia ini mendapat kemurahan yang daripada Tuhan. Tuhan, angkat virus corona ini dari tengah-tengah bangsa kami, bahkan dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, upaya daripada pemerintah kami yang akan membantu juga akan orang-orang yang di dalam kekurangan, yang di dalam kemiskinan. Biarlah sungguh-sungguh bantuan itu boleh sampai kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkannya, ya Tuhan. Tuhan yang menolong segala sesuatunya. Kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Tuhan. Ya kiranya Tuhan pulihkan keadaan Indonesia ini. Bahkan Tuhan juga pulihkan keadaan ekonomi di Indonesia ini, ya Tuhan. Tuhan tolong di dalam segala sesuatunya, ya Tuhan. Begitu juga pengabaran Injil di Indonesia ini juga Tuhan tolong. Biarlah kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan di seluruh negara kami ini, ya Tuhan. Tuhan tolong buat hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar Injil, mungkin saat ini melalui online streaming Tuhan, biarlah kuasa-Mu tetap, biar semua berita firman Tuhan boleh sampai kepada orang-orang yang mendengarnya dan menjadi berkat buat semuanya, ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk ibadah kami esok hari Tuhan. Mari Tuhan hadir juga di tengah-tengah setiap rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati semua imam-imam Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan untuk esok hari, ya Tuhan, yang ada di pastori. Begitu juga buat kami semua yang ada di rumah kami, semuanya boleh menerima berkat yang sama. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan beserta dengan kami sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan apapun Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap menjaga, melindungi kami. Segala masalah persoalan kami hanya bisa serahkan kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan yang tetap memberikan kesehatan, kekuatan buat kami. Hingga kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan ucapan syukur kita
permohonan kami ini Tuhan. Dan kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan nyanyikan pujian Terima Kasih Oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagimu. Kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat firman Allah, sepanjang hari ada dalam perlindungan Tuhan. Maka anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh menjadi milik bagian kita sepanjang hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, halo, boleh di-unmute semua. Selamat pagi. Selamat berkati Selamat semua. pagi semua. Selamat pagi. Tuhan berkati. Terima Puji kasih. Tuhan. Tante Lani, Tante Yosafat, saya, Herli, Tante Enio, selamat Brother Sam, puji Tuhan. Daniel memberkati. Nah semua. Dadah semua ya. Tuhan memberkati semua. Nah. Puji Tuhan. Yang kerja selamat kerja. Yang libur selamat libur. Semuanya. Dadah. Dah. Semua.